warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Frans Satajalim, pendamping program Keluarga Harapan Kecamatan Kebesar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada sesi video berikut ini, kita akan sama-sama menyaksikan praktek pembelajaran tugas akhir pelaksanaan Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting Angkatan 9 tahun 2021, yaitu Modul 3 Sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, pada Modul 3 Sesi 4 terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama adalah stimulasi pada janin. Langkah yang kedua adalah praktek stimulasi pada janin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan langkah yang pertama, yakni stimulasi pada janin. Untuk itu, jangan kemana-mana, mari ikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih buat Bapak Ibu atas kehadirannya, yang mana tentu saja hari ini Bapak Ibu hadir di sini sudah meninggalkan aktivitasnya masing-masing. Pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas bersama-sama modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan modul 3 sesi 4 terdapat 2 langkah yang sangat penting untuk kita mempelajari bersama pada hari ini. Langkah yang pertama adalah stimulasi pada janin. Langkah yang kedua adalah praktek stimulasi pada janin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan kita pada hari ini, saya minta Bapak Ibu yang membawa tabel janji diri pada hari ini untuk kita buka kembali bersama-sama, membaca atau mempelajari kembali tabel janji diri yang dibuat pada sesi sebelumnya. Bagi Bapak Ibu dengan tidak sengaja membawa atau belum membuat tabel janji diri, bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu yang lain. Harapan saya ke depan, semoga yang belum membuat tabel janji diri bisa untuk dapat membuat, sehingga kita semua dapat mempelajari bersama-sama dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, terlebih dahulu saya mau bertanya kembali tentang pembahasan kita pada hari-hari sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari tentang sesi berapa Bapak Ibu? Sesi 3, Pak. Dalam pembahasan sesi 3, apa yang kita pelajari bersama Bapak Ibu? Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada pembahasan hari kemarin kita diminta untuk masukkan dalam tabel janji diri. Apakah Bapak Ibu sudah terapkan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Bapak Ibu pada intinya bahwa apa yang ditulis dalam tabel janji diri mohon agar diterapkan di rumahnya masing-masing demi kepentingan kita bersama, lebih khusus kepentingan keluarga kita. Bapak Ibu menerapkan sesuai tabel janji diri untuk sesi sebelumnya. Apakah ada tantangan dalam penerapannya Bapak Ibu? Ada, Pak. Bapak Rian, ada tantangan apa yang Bapak Rian alami? Belum terbiasa, Pak.
Oh, Bapak Rean belum terbiasa dalam melakukan penerapannya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan sudah pasti ada tantangan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rean belum terbiasa. Namun Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti Bapak Rean. Pada awal pertama penerapan belum terbiasa, termasuk juga saya Bapak Ibu. Namun sedikit demi sedikit kita melakukan stimulasi pada keluarga kita, baik itu ibu hamil atau janin, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya yang ditulis pada tabel janji diri. Saya yakin Bapak Ibu akan lebih terbiasa dalam melakukan hal yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pokok pembahasan kita pada hari ini adalah sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Dalam pembelajaran sesi 4 ini, kita diharapkan mampu memahami 3 hal yang paling utama, yaitu hal yang pertama, pengertian stimulasi. Hal yang kedua, pentingnya stimulasi dalam kandungan. Hal yang ketiga, praktek stimulasi pada janin. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan sesi 4 tentang mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian stimulasi pada janin. Stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin yang bertujuan untuk merangsang sistem indera seperti indera pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam masa kehamilan, janin mengalami proses perkembangan otak yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Semakin dini dan semakin rutin janin atau anak diberikan stimulasi, maka perkembangan jaringan otaknya akan optimal, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Untuk itu Bapak Ibu sangat diperlukan untuk sering melakukan pemeriksaan ke puskesmas serta konsultasi dengan petugas kesehatan demi kesehatan janin atau bayi yang ada dalam kandungan. Yang kedua, pentingnya stimulasi dalam kandungan agar proses perkembangan otak anak baik. Ada beberapa jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin, yaitu stimulasi suara, stimulasi sentuhan, stimulasi cahaya. Pada usia 14 minggu ke atas, kemampuan pendengaran, kepekaan, perasaan janin mulai berkembang. Dengan memberikan stimulasi suara sering mungkin melalui percakapan atau mendengarkan musik atau lagu lembut dapat merangsang otak janin. Stimulasi sentuhan mulai dari janin berusia 3 bulan. Stimulasi ini menjadi peran penting melalui sentuhan tangan atau merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukannya. Rangsangan sentuhan lembut dari orang tua akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Yang berikut, stimulasi cahaya. Janin pada usia 14 minggu ke atas atau sejak triwulan kedua sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Cara stimulasi di atas,
Bapak Ibu sangat perlu penting untuk melakukan secara bergantian. Karena dengan cara ini dapat mempengaruhi pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, dan perasaan pada bayi dalam janin dapat berkembang dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada intinya janin yang ada dalam kandungan perlu mendapat rangsangan dan juga asupan makanan yang bergizi melalui ibu hamil agar dapat memastikan bayi lahir dengan sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya jelaskan pada modul 3 sesi 4. Melalui video ini, Bapak dan Ibu bisa dapat mempraktikkan cara pemberian stimulasi pada janin dalam kandungan sesuai materi yang kita pelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi keluarga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.